acara 3 terkait monopatologi. Nah, untuk terkait acara pertama itu adalah Gymnospermae. Nah, Gymnospermae itu adalah kelompok tanaman atau kelompok tumbuhan yang bijinya itu dikatakan biji telanjang, sehingga dia tidak dilindungi oleh total biji atau ovum. Dan untuk pada Gymnospermae atau acara pertama, kita itu memiliki tujuan. Yang pertama, untuk melakukan pencirian terhadap anggota Gymnospermae, terutama organ reproduksi dan biji, dan menjelaskan perbedaan antara struktur biji, Zika strumbi, Venus necrosi, dan Genitum menemon. Nah, untuk penulisan dari format tulisan laporannya yang harus dipahami pertama itu adalah penulisan nama acara, terus tujuan, bahan. Nah, di bagian bahan itu penulisan nama latinnya harus diperhatikan. Penulisan nama latin sekiranya tidak bisa ditulis dengan huruf miring, maka seluruhnya itu digaris bawah per kata. Terus yang berikutnya untuk hasil pengamatan. Hasil pengamatan itu biasanya untuk gambar itu menggunakan pensil untuk menggambarnya. Terus di bagiannya itu ada keterangan. Di keterangan harus disesuaikan, misalkan nanti di bagian-bagian gambarnya itu harus sesuai dengan keterangan angka yang dibuat di sini. Terus yang berikutnya lanjut ke bagian klasifikasi. Di bagian klasifikasi itu ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Ada definisi, klasis, ordo, famili, genus, dan spesies. Nah, untuk di bagian tulisan spesies, ingat nama latin harus tetap di garis bawah. Di bagian deskripsi, di sini boleh saja mengutip dari diktat itu sendiri, tapi dengan cara ada kriteria harus mengutip dari literatur lainnya gitu. Minimal 2 literatur di dalam satu deskripsi per bahan, sehingga nanti di bagian akhir kalian akan menuliskan daftar pustaka kalian. Bahan pertama yaitu sikas rumpi atau dikenal dengan pakis haji memiliki beberapa bagian. Bagian pertama yaitu megasporofil dan bagian keduanya adalah biji. Sedangkan untuk klasifikasi dimulai dari divisinya yaitu spermatopita, klasisnya Cicadopsida, ordonya Cicadales, familinya Cicadosiae, genusnya Cicas, spesiesnya yaitu Cicas rumpi. Yang dapat diperhatikan pada megasporofil Cicas rumpi yaitu letak kedua bijinya itu bertumbuh pada kedua sisi megasporofil, baik itu pada sisi kanan dan sisi kiri. Sedangkan untuk dari kulit biji dari Cicas rumpi ini memiliki 3 lapisan, yaitu dari luar sampai dalam yang berturut-turut seperti sarkotesta, sklerotesta, dan endotesta. Dan cadangan makanan berasal dari pertumbuhan dan perkembangan dinding kantong embrio atau integumen 3 atau bisa juga disebut dengan nucellus. Embrio juga berasal dari perkembangan fusi antara inti sperma dan ovum. Akan tetapi, pada Cicas rumpi terjadinya fertilisasi tunggal dan pada tahap akhir gametogenesisnya tidak dihasilkannya inti kutub atau inti polar. Dan kedua yaitu biji Venus mercusi. Di dalam Venus mercusi kita lihat di sini adalah konus jantan dan konus betina. Pada konus jantan memiliki berbagai macam bagian. Bagian pertama yaitu tunas bertaji, terus bagian kedua yaitu adalah mikrosporofil, dan yang ketiga yaitu sisik menyerupai daun. Terus kita lanjut lagi ke bagian betina atau juga disebut dengan konus betina. Di sini ada berbagai macam bagian. Bagian pertama kita lihat di sini ada konus betina yang masih muda. Yang kedua itu ada konus betina yang udah dewasa. Dan bagian ketiga yaitu megasporofil. Di dalam megasporofilnya juga terdapatnya itu bagian ovulum. Untuk Venus mercusi memiliki klasifikasi yang dimulai dari divisi, ini itu termasuk dalam spermatopita, klasisnya Coniferopsida, ordonya Finales, familianya Finaceae, genusnya Eupinus, spesiesnya Eupinus mercusi. Berdasarkan berbagai macam bagian tersebut dari baik itu konus jantan dan betina, memiliki yang pertama konus betina memiliki bagian struktur yang tidak kompak, terdapatnya bracteola. Di dalam megasporofil terdapat juga kantong embrio dari perkembangan dari Archegonia. Terjadinya polinasi pada bagian mulut mikrofil, dan untuk bagian konus jantan itu bentuknya tersusun rapat dan tidak terdapatnya bracteola. Namun di dalam mikrosporofilnya terdapat kantong spora atau sporangium.
Bahan ketiga yaitu biji Genetum genemon atau biasa kita kenal dengan melinjo. Untuk bagian melinjo yang kita lihat di sini ada untuk strobilus jantan, strobilus betina, dan irisan membujur bijinya. Untuk strobilus betina memiliki bagian yaitu biji dan aksis, sedangkan untuk irisan membujur biji memiliki bagian pertama yaitu sarkotesta, bagian keduanya sklerotesta, bagian ketiganya endotesta, bagian keempat endosperm, bagian kelima yaitu feeder, bagian keenam yaitu kotilodon, bagian ketujuh hipokotil, dan bagian yang terakhir yaitu radikula. Untuk klasifikasi dari biji Genetum genemon atau tanaman melinjo ini dimulai dari divisi termasuk dalam Spermatophyta, klasisnya Genetopsida, ordonya Genetales, familinya Genetaceae, genusnya Genetum, spesiesnya Genetum genemon. Untuk pencirian tanaman melinjo tergolong dalam kelompok tanaman atau tumbuhan yang berbiji telanjang. Bijinya tidak memiliki kulit buah. Kulit melinjo tersusun atas 3 lapisan yaitu sarkotesta, sklerotesta, dan endotesta. Ketiga jenis lapisan kulit biji melinjo ini disebut dengan spermodermis. Untuk bagian yang berperan sebagai cadangan makanan yang berasal dari perkembangan integumen 3 atau dinding kantong embrio Bachanusellus. Untuk kantong embrio mengalami stadium inti bebas. Embrio sebagai calon tumbuhan baru berasal dari pertumbuhan dan perkembangan zigot yang diawali oleh proses polinasi dan fertilisasi. Mikrofil merupakan celah pada bagian yang berperan sebagai jalan masuk bagi pembuluh kecambah serbuk sari pada saat proses fertilisasi.